Penutupan Rakornas PPPA 2024 di Surabaya pada Selasa 25 Juni 2024, Menteri PPPA menyampaikan bahwa tahun 2025 mendatang, sebanyak 71 daerah akan menerima dana alokasi khusus fisik perlindungan perempuan dan anak atau DAK Fisik PPA dari anggaran pendapatan dan belanja negara dengan nilai sebesar 252 miliar rupiah. DAK Fisik menurut Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, PPPA, Bintang Puspayoga, digunakan untuk mendanai renovasi serta sarana dan prasarana, unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak UPTD PPA, dan rumah perlindungan sementara, agar para perempuan dan anak korban kekerasan mendapat layanan yang lebih baik. Nah, beberapa ada komitmen itu, harapan kami, ya harapan kita semua, apa yang diharapkan oleh Dinas Pengampu Urusan Perempuan dan Anak, ya tadi ada beberapa catatannya karena kita ke depan akan ada DAK fisik, ya kita sosialisasikan sesuai dengan harapannya mereka. Kemudian komitmen mereka untuk mengawal dari DAK non fisik yang kita bagikan, ya kita harapkan ya digunakan dengan sebaik-baiknya. Karena bagaimanapun juga ketika kita bicara kasus, sekarang ini kan sudah mulai ya kasus terungkap itu meningkat. Karena dampak media sosial, masyarakat juga sudah tidak menganggap aib lagi. Ketika kita tahu ada kasus di daerah masing-masing ya harus penanganan dengan cepat, apalagi sudah kita dampingi dengan DAK non fisik, kita harapkan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Apakah itu untuk penjangkauan korban, kemudian untuk visum, pendampingan hukum, dan lain-lainnya. Perjuangan mendapatkan DAK non-fisik dan DAK fisik menurut Menteri PPPA tidak mudah, sehingga pertanggungjawabannya harus dilakukan dengan benar. Menteri PPPA mengapresiasi daerah yang berkomitmen mempertanggungjawabkan DAK non-fisik. Sejak DAK non-fisik digelontorkan, mulai banyak ada perbaikan layanan bagi korban. Sementara itu, Menteri PPPA menambahkan bahwa kriteria daerah yang menerima DAK fisik merupakan hasil kesepakatan Kemen PPPA dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN Bappenas. Kunci utamanya adalah adanya UPTD PPA di daerah. UPTD PPA merupakan mandat dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, sehingga pembentukan UPTD PPA perlu masif didorong ke daerah. Menteri PPPA juga memberikan apresiasi besar kepada Kementerian Dalam Negeri yang telah mendorong pembentukan UPTD PPA di daerah, Bapeda yang sudah mengawal anggaran mulai dari proses perencanaan, hingga penganggaran dan dukungan yang besar bagi Dinas PPPA. Rakornas PPPA 2024 yang berakhir sore kemarin, menghasilkan komitmen di Andra 2024. Menteri PPPA berharap komitmen di Andra dapat dilaksanakan dan dikawal dengan baik. Biro Hukum dan Humas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melaporkan.